Bapak Ibu hormati. Wa ma ya'zubu, dan tidaklah lewat dan tidaklah luput ar-rabbika dari pengawasan Tuhanmu min misqali dzarratin, apapun meskipun sekecil dzarrah. Dzarrah itu debu yang paling kecil atau semut yang paling kecil. Tidak akan luput dari pengawasan Allah. Fil ardi, baik sesuatu yang sekecil dzarrah itu di bumi, wala fis sama, maupun berada di langit. Tidak akan luput dari pengawasan Allah. Wala asghara min dzalik, dan apapun yang lebih kecil dari dzarrah. Lebih kecil dari atom. Dzarrah sekarang, orang zaman sekarang menerjemahkannya menjadi atom, Pak. Atom itu kan lebih kecil dari nuklir, Pak ya. Nuklir terus atom. Lah, atom itu orang Arab zaman sekarang menerjemahkannya dzarrah. Jadi dzarrah itu kalau bahasa sekarang atom. Meskipun sebesar atom, tidak akan luput dari pengawasan Allah, tidak akan luput dari penglihatan Allah. Ataupun lebih kecil dari atom. Apa Pak lebih kecil dari atom? Yang ngerti ilmu fisika, apa yang kecil? Itu tidak luput dari pengawasan Allah. Wala akbar, apalagi lebih dari itu. Semuanya tidak luput dari pengawasan Allah illa fi kitabim mubin. Semuanya sudah dicatat oleh Allah dalam kitab Lauhil Mahfuz. Apapun itu. Perbuatankah? Atau benda-bendakah, semuanya nasibnya sudah ditetapkan oleh Allah dalam kitab Lauhil Mahfuz. Surat Al-An'am ayat 38 Allah berfirman, "Ma farratna fil kitabi min syai' summa ila rabbihim yuhsyarun." Allah Subhanahu wa taala tidak akan terlewatkan apapun, semuanya sudah tercatat di dalam kitab, yaitu Lauhil Mahfuz. Apapun, Pak. Amal perbuatankah, benda-benda apapunkah, semuanya. Termasuk viruskah, virus corona, semuanya sudah ditulis oleh Allah, tidak luput dari pengawasan Allah. Semuanya ditulis dalam Lauhil Mahfuz. Kapan tekoni corona, kapan ilange corona, kapan tekoni neh, kapan hilangnya. Itu sempat dicatat, Pak, itu. Virus-virus, bakteri-bakteri yang kecil itu sudah dicatat oleh Allah. Nasibnya, kapan hidupnya, kapan matinya, semuanya dicatat. Apalagi kita yang ketok seperti ini. Kemudian surat Yasin, Pak, ayat 12. Wa kulla syai'in ahsainahu fi kitabim mubin. Segala sesuatu sudah kami tulis dan kami tetapkan di dalam Lauhil Mahfuz. Makanya Bapak Ibu hormati, ya. Surat Hadid juga ayat 22 Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir." Tidak hanya perbuatan kita, musibah yang menimpa kita itu sudah ditetapkan oleh Allah sebelum musibah itu terjadi. Dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum innallaha la yuhibbu kulla mukhtarin fakhur. Supaya kita ketika kita iman terhadap takdir, Pak, oh ini sudah ditakdirkan. Kita dapat musibah, ini sudah ditakdirkan. Itu hikmahnya supaya apa? Supaya kita tidak putus asa terhadap apa yang menimpa kita dari musibah-musibah. Oh, sudah ditakdirkan, ngapain kita putus asa? Dan juga supaya kita tidak terlalu lupa diri ketika yang Allah berikan pada kita itu adalah kebaikan. Supaya juga kita tidak terlalu lupa diri. Kemakmuran, kesehatan, pangkat, jabatan, kebaikan yang Allah berikan tidak membuat kita lupa diri karena ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir dalam sebuah hadis, Pak, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Innallaha qaddara maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfa sanatin wa kana arshuhu 'alal ma. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdirnya atau ketetapan-ketetapan seluruh makhluknya sebelum Allah menciptakan langit dan bumi dengan jarak 50 ribu tahun dan aras Allah itu berada di atas air. Aras Allah Pak di atas air. Jadi ketika sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ini jarak 50 ribu tahun Allah sudah mencatat seluruh takdir ketetapan seluruh makhluknya. Baik makhluk itu kecil maupun makhluk yang besar. Dan juga telah menetapkan takdir kita manusia Pak. Perbuatan kita, apa yang kita ucapkan, sakitnya kita kapan, dapat nikmatnya kita kapan, semuanya sudah ditetapkan. Bahkan ini akan masuk neraka, ini akan masuk surga, itu juga sudah diketahui oleh Allah dan sudah dicatat dalam Lauhil Mahfuz. Makanya Pak, kalau kita sekarang jadi orang baik, kita nggak boleh lupa diri, tidak boleh sombong. Karena apa? Kita kan tidak tahu kesudahan kita Pak. Kita husnul khotimah atau su'ul khotimah, kita nggak tahu. Makanya kita tetap berusaha untuk menjadi baik dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita istiqomah. Selalu baik ya Allah, minta istiqomah supaya aku terus dalam kebaikan sehingga nanti ketika aku istilahnya ajal menjemputku, aku tetap dalam kebaikan. Itulah maksud dari firman Allah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslim. Karena ada Pak, Rasul sabda itu, sabda Nabi. Ada orang yang Masya Allah Pak, amal soleh banget, saking solehnya itu jarak antara dia dengan surga cuma sejengkal. Saking solehnya, saking banyak amalnya. Tapi ketetapan Allah mengatakan dia itu penghuni neraka. Akhirnya orang itu, wis Pak ya, akhirnya orang itu terus berbuat yang aneh-aneh, percaya terhadap yang aneh-aneh, akhirnya dia itu maksiat, akhirnya dia murtad, akhirnya jadi penghuni neraka. Begitu juga Pak, ada orang yang brengseknya itu minta ampun. Paling brengsek sedunia. Sampai antara dia dengan neraka itu hanya sejengkal, saking elek ya Pak. Tapi karena Allah sudah menetapkan dia itu penghuni surga, makanya dia itu akhirnya tobat, gelem berbuat baik, memperbaiki kesalahannya, akhirnya dia baik terus mati menjadi husnul khotimah sehingga menjadi penghuni surga. Jadi Allah itu Pak, Allah itu tahu. Setelah tahu baru dicatat dalam Lauhil Mahfuz. Siapa yang mencatat? Pena yang mencatat. Pertama kali yang diciptakan setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan aras, kemudian menciptakan air, di atas air ada aras. Setelah itu 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan pena. Al-awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Ya. Pena diciptakan dengan mengucapkan kun, jadilah pena, maka jadi pena. Kemudian Allah mengatakan tulislah takdir dan ketetapan seluruh makhlukku sampai hari kiamat. Nah, jadi ketetapan-ketetapan yang ditulis oleh Allah dalam Lauhil Mahfuz ini itu berdasarkan ilmu dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu mengetahui apapun sampai hari kiamat sebelum itu terjadi. Nah, gitu Bapak Ibu hormati. Jadi marilah ya. Sudah, kita nggak bisa indo Pak ya. Allah menyaksikan. Tangan anggota badan menyaksikan. Bumi menyaksikan. Ning kok ya kita kadang-kadang ya wani maksiat itu sebabnya apa Pak? Sebabnya lalai. Kita sih percaya Pak ya Allah itu menyaksikan. Ning lalai itu loh. Makanya setan itu berusaha supaya kita lalai. Makanya Nabi Adam itu digoda karena Nabi Adam lalai. Padahal sebelumnya Nabi Adam sudah dikasih tahu. Awas loh, jangan tergoda oleh iblis, hati-hati.
Penting karena saat itu dia lalai, Pak. Musuhmu yang sebenarnya itu iblis. Hati-hati jangan sampai kamu tergoda sehingga kamu nanti akan diusir oleh Allah dari surga. Ning saat itu Nabi Adam ini, bapak kita Nabi Adam lalai, Pak. Lalai peringatan itu akhirnya melakukan perbuatan dosa. Kita juga begitu, Pak. Kita ngerti Allah itu menyaksikan, melihat anggota badan kita. Cuma kadang-kadang lalai, Pak. Akhirnya terus bablas. Akhirnya bablas melakukan perbuatan maksiat. Ning alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kita untuk tobat-tobatan nasuha. Seandainya kita berbuat dosa terus langsung mati, ya Allah, Pak, ya. Sengsara kita. Alhamdulillah Allah memberikan kita kesempatan untuk berbuat baik lagi. Makanya ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kita diperintahkan untuk istighfar, minta ampun setiap saat kapan saja karena manusia tidak lepas dari apa yang namanya dosa. Subhanakallahumma wa bihamdika